Ya, untuk membahas lebih dalam terkait dengan pencarian korban longsor di Cilacap dan Banjarnegara, kami telah terhubung dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Bapak Abdul Muhari. Selamat malam, Pak Abdul. Selamat malam, Mas Vicky. Ya, terima kasih sudah bergabung sama kami di iNewsroom. Pak Abdul, kita ke proses pencarian korban longsor yang ada di Cilacap terlebih dahulu. Update-nya sejauh ini seperti apa? Jadi, luas atau panjang dari daerah yang terdampak material longsoran itu, kalau kita ikuti daerahnya itu hampir 950 meter, hampir 1 kilo sendiri. Kayak 1 kilo ini dibagi 2 sektor oleh Basarnas dan tim gabungan, sektor 1, sektor 2. Nah, di sektor 1 ini ada 1 titik yang agak sulit untuk dijangkau, titik A1. Sedangkan yang lainnya itu relatif sudah bisa terjangkau dan dugaan korban yang ada di situ sudah berhasil kita evakuasi. Nah, tantangan di lapangannya sebenarnya 3 hari pertama, 3 kali 24 jam pertama itu masih sering turun hujan. Nah, kondisinya kalau di daerah terdampak ini turun hujan, ini tanah gemburnya itu masih ada pergerakan, jadi sangat membahayakan personil di lapangan. Tentu saja kita ingin mempercepat, mengakselerasi operasi pencarian, tetapi keselamatan personil di lapangan juga yang utama. Makanya kemudian ada dukungan alat berat baik dari BBWS, Kementerian PUPR, kemudian Kodam Diponegoro dan banyak dukungan sektor lainnya, sehingga total alat berat di lapangan itu mencapai 25 unit, dengan dukungan 18 ekor anjing pelacak atau canine. Nah, ini yang bisa mengidentifikasi lokasi-lokasi, tetapi memang pada saat pencarian begitu hujan turun, kita pending dulu. Tim mundur dulu sampai berhenti, hujan berhenti, kondisi tanah mulai stabil, kita mulai lagi. Ini tantangannya di lapangan. Baik, artinya memang ekskavator ataupun alat berat, kemudian juga anjing pelacak, semua kemudian sudah diturunkan untuk mencari korban yang sampai dengan saat ini masih hilang dan belum ditemukan, begitu Pak Abdul ya? Benar, benar. Update 16 tewas dan 7 orang masih hilang, betul? Benar. Sampai sekarang itu 16 jasad sudah dievakuasi dan kita masih mengharapkan sisa 7 korban yang masih dilaporkan hilang yang masih masuk dalam daftar pencarian ini bisa kita temukan 1-2 hari. Proses pencarian sudah berlangsung 5 hari. Ada target pencarian terkait dengan korban yang hilang, Pak Abdul? Ya, standar prosedurnya untuk operasi SAR itu 7 kali 24 jam. Nah, sekiranya dalam 7 kali 24 jam ini nanti masih ada korban yang masih belum bisa diketemukan, nanti tim gabungan pemerintah daerah itu akan berdialog dengan masyarakat, apakah ini akan kita teruskan atau misalkan masyarakat mengikhlaskan keluarga korban yang belum ditemukan tersebut. Sekiranya masyarakat tetap meminta pencarian diteruskan, maka kita akan tetap meneruskan pencarian sampai nanti batas di mana area itu sudah tidak mungkin lagi kita eksplorasi. Tapi tentu saja kita harapkan karena titik-titik asal rumah itu sudah kita mapping, sudah kita ketahui, kita punya perbandingan citra satelit sebelum dan sesudah kejadian, kita tahu persis posisi rumahnya di mana, artinya titik pencarian itu sudah fix. Kita harapkan itu bisa membuahkan hasil yang positif dalam 1-2 hari ini. Baik, kita berdoa agar proses evakuasi 7 orang yang hilang masih dilakukan sampai dengan saat ini dapat berjalan dengan lancar, Pak Abdul. Kita ke Banjarnegara, 27-an orang dilaporkan hilang. Ada update terbaru terkait dengan hal ini, Pak Abdul? Ya, ini memang pada saat kejadian, jadi ini kejadian longsor di Banjarnegara ini sebenarnya rangkaian. Hari Sabtu itu ada longsoran, kemudian tapi belum sampai ke daerah pemukiman penduduk. Itu sudah menjadi atensi, BPBD mulai mengevakuasi masyarakat, ada yang keluar rumah sebagian, ada yang tidak. Kemudian hari Minggunya pukul 14.30 itu longsor besarnya terjadi, sehingga yang kemudian menyebabkan ada sekitar 46 rumah yang terdampak, karena posisi 46 rumah ini langsung menghadang
alur jatuhan atau alur luncuran dari material longsor. Nah, memang dari data posko darurat di lapangan ada 27 anggota keluarga yang belum ditemukan. Kita mengharapkan tentu saja 27 ini sudah mengungsi mandiri, tapi tentu saja kami dari BNPB, Basarnas itu sudah menurunkan tim gabungan yang juga nantinya akan kita lengkapi sebagaimana halnya di Cilacap, alat berat, personil, anjing pelacak, dan seterusnya, untuk benar-benar memastikan apakah 27 orang yang dilaporkan hilang ini memang dalam tanda kutip mungkin diduga tertimbun di bawah longsoran atau ada kabar lain. Kami juga sudah berkoordinasi dengan kecamatan. Ya, Pak Abdul, dari temuan BNPB, korban hilang di Cilacap 7 orang, tapi kemudian di Banjarnegara jumlahnya lebih banyak dari itu, 27 orang dari informasi yang Anda kemudian konfirmasi tadi. Apa yang kemudian menyebabkan jumlah orang yang hilang di longsor Banjarnegara ini lebih banyak jika dibandingkan dengan Cilacap? Temuannya apa? Kalau untuk Cilacap, daerah aliran material longsor ini tidak langsung menghantam kawasan pemukiman. Jadi meskipun daerah longsoran ini cukup panjang, hampir 900 meter, tetapi itu di sisi punggungan, artinya ada cekungan di sisi punggungan bukit yang kemudian material longsor ini bergerak di panjang punggungan ini. Pemukiman masyarakat di kiri kanannya. Sedangkan kalau untuk Banjarnegara, itu pemukiman masyarakat langsung menghadang alur luncuran material longsoran. Ini yang kemudian dari jumlah rumah terdampak itu Banjarnegara ada 46 unit, sedangkan yang Cilacap dalam tanda kutip hanya 16 unit. Tapi meskipun demikian, di awal itu korban hilang sebelum berhasil dievakuasi 16 itu kan totalnya 23. Baik. Sedangkan di Banjarnegara itu 27 orang. Ya, banyak harapan tersandar kepada Anda dan juga tim dan juga masyarakat dan petugas yang ada di lapangan yang saat ini sedang terus mengevakuasi korban longsor yang ada di Cilacap dan juga Banjarnegara. Kita doakan agar prosesnya lancar. Pak Abdul, terima kasih sudah bergabung di iNewsroom. Sehat selalu untuk Anda, Pak Abdul. Sampai jumpa. Terima kasih, Mas Suci. Pemirsa, sementara itu pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyatakan untuk memudahkan pencarian korban, BPBD bersama tim gabungan melakukan pemetaan lokasi rumah 30 orang yang tertimbun longsor. Warga di lokasi longsor juga akan direlokasi. Mapping berdasarkan keterangan dari kepala desa, tempat lokasi peta di mana rumah 30 orang itu tertimpa longsor. Karena longsoran ini kan panjangnya hampir 650, artinya kan hampir panjang sekali. Sehingga tempat tempat spot di mana masyarakat tinggal itu betul-betul penting untuk memastikan bahwa di situ adalah korban yang kemungkinan tertimbun daripada tanah longsor itu. Dan lewat pendekatan kepala desa, terus komunikasi kami dengan warga, beliau insya Allah mau untuk kita lakukan relokasi. Petugas masih memantau pergerakan tanah di titik mahkota longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Berdasarkan pemantauan, hari kelima pasca longsor, sejumlah retakan baru masih terjadi. Hari kelima pasca longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah sudah ditemukan 13 jenazah pada proses evakuasi. Selain evakuasi jenazah, petugas pun memantau pergerakan tanah di titik mahkota longsor atau detik-detik dari mana awal longsor terjadi. Perjalanan yang ditempuh petugas menuju lokasi titik mahkota longsor cukup jauh dan harus ditempuh sebagian dengan jalan kaki. Saat pemantauan, petugas menemukan adanya retakan baru di mahkota longsor.
Untuk longsor, ini ada tepi-tepi longsoran, ini ada longsoran setiap hari pasti ada longsoran. Namun ada retakan-retakan kiri dan sebelah sebelah kanan ada retakan. Tetap kami pantau sebagai safety officer. Belum ada peringatan yang lebih berbahaya lagi Pak untuk pergerakan tanah? Alhamdulillah sejauh ini selama ini belum ada Pak. Oke, artinya masyarakat pengungsi dihimbau seperti apa Pak kalau kondisi begini? Untuk himbauan ke masyarakat untuk sebelah kiri sebelah kanan tetap dianjurkan diarahkan ke tempat pengungsian lebih aman. Sementara itu, petugas mencatat ada 10 warga yang belum bisa dievakuasi karena sulitnya medan. Penambahan alat berat di hari kelima untuk proses evakuasi diharapkan bisa memenuhi target agar seluruh warga yang tertimbun bisa terevakuasi. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru terkait pencarian korban, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Henry Aprila di Posko Tanggap Darurat BNPB Cilacap, Jawa Tengah. Selamat malam Henry, berapa korban yang berhasil dievakuasi di hari ini Henry? 4, 3. Ya, Wiki, sekiranya kalau untuk dievakuasi ataupun di proses hari evakuasi di hari kelima maksud kami, ini tercatat ada sekiranya 7 korban lagi yang masih dalam proses pencarian. Secara total disampaikan bahwa data yang kami terima dari BNPB ada 46 orang yang terdampak, kemudian 23 orang lainnya berhasil dievakuasi dengan kondisi selamat dan sudah berhasil dievakuasi sebanyak 16 orang. Dan tandanya untuk hari ini berhasil mengevakuasi sebanyak 3 korban yang berada di titik sektor A2 ataupun berada di desa Cibuyut. Dalam insiden ini ataupun insiden tanah longsor yang terjadi di desa Cibenying, tepatnya di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sekiranya mengakibatkan 2 dusun yang terdampak. Satu diantaranya adalah dusun Tarukahan, kemudian juga dusun Cibuyut. Dan tidak hanya itu, Wiki dan juga pemirsa, dalam proses evakuasi tim SAR gabungan memulai proses evakuasi sejak pagi hari pukul 5.30 waktu Indonesia Barat dan diselesaikan pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dalam proses evakuasi tentunya juga terus dilakukan, namun jika terjadi hujan ini akan dihentikan, yang kemudian juga ini proses evakuasi juga mengalami sejumlah kendala seperti halnya curah hujan yang terus turun di kawasan Kabupaten Cilacap ini seminggu belakangan yang juga mengakibatkan sejumlah tim SAR gabungan ini kesulitan untuk melakukan proses evakuasi, dan kemudian kontur tanah yang juga mengakibatkan kesulitan untuk proses evakuasi. Dan tidak hanya itu, dalam proses evakuasi ini sudah menggunakan 9 anjing pelacak dan menggunakan 23 eskavator ataupun alat berat. Tadi pun juga kami mendengar informasi yang disampaikan oleh pihak BNPB, yang juga disampaikan oleh Kepala BNPB maksud kami, ini berkaitan dengan relokasi daripada warga sekitar yang sudah disediakan lahan untuk membangun rumah sementara ataupun tempat sementara, dan juga nanti ada tempat untuk warga yang sudah disediakan untuk 296 KK. Nah, itu sejauh kami memantau sampai hari ini di proses evakuasi hari kelima, tercatat ada 3 korban yang sudah berhasil dievakuasi. Wiki, kembalikan ke Anda. Baik, Randy, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto meninjau lokasi longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Benjangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dalam tinjauannya, Kepala BNPB menyebutkan semua daerah di Indonesia telah memiliki indeks risiko bencana. Dari 514 kabupaten kota, terdapat 156 wilayah risiko tinggi. Sementara sisanya masuk dalam kategori sedang tanpa ada satupun wilayah dengan risiko rendah. Setiap hari BMKG memberikan peringatan dini cuaca ekstrim, namun luasnya wilayah Indonesia membuat teknologi belum dapat menentukan titik pasti potensi longsor meskipun mitigasi terus dilakukan. Operasi modifikasi cuaca pun telah dilakukan di Jawa Tengah selama beberapa minggu ini, namun terbatas biaya dan sarana sehingga sempat dipindahkan ke Jawa Barat saat ancaman di sana meningkat. Hingga akhirnya terjadi longsor di Cilacap. Sebelum terjadi bencananya itu tadi sudah saya jawab. Dan kami juga selalu melakukan mitigasi. Ya. Cuma ya, kan ini luas sekali, dari Sabang sampai Merauke, dari Niaga sampai Pulau Rote itu luas sekali. Nah, teknologi yang mengatakan titik longsornya di mana, titiknya belum ada. Ya tadi kan saya katakan untuk Jawa Tengah ini kita baru saja melakukan operasi modifikasi cuaca. Kan kalau mbaknya mungkin orang Jawa Tengah kan beberapa minggu ini terang gitu. Itu kan operasi modifikasi cuaca. Tapi kan nggak bisa juga terus-terusan di sini karena itu operasi yang sangat mahal
dan sarananya juga terbatas. Dan daerahnya sangat luas. Kemarin kita geser ke Jawa Barat karena ancamannya ternyata tertinggi di Jawa Barat. Jawa Tengah yang bagian selatan ini relatif masih bisa ditahan begitu. Ternyata tiba-tiba longsor begitu. Nah, makanya ini geser lagi ke sini gitu.